Selanjutnya, tibalah saatnya kita akan memulai sesi Dhammadesana yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bhikkhu Nyanagupta dengan tema Dhamma for a Better Life. Sebelum itu, mari kita mengenal lebih dekat sosok Yang Mulia Bhikkhu Nyanagupta. Berlatar belakang lulusan Teknik Informatika dari Universitas Binus, beliau kemudian mengemban pendidikan monastik di tahun 2007 di Dharma Drum Sangha University Taiwan. Kemudian beliau ditasbihkan sebagai biku sejak 24 Maret 2009 oleh Yang Arya Kwoching Mahastawira. Di tahun 2007, berikut adalah pengalaman spiritualnya di tahun 2007 hingga 2010. Beliau melakukan pelatihan Retreat Chan di Dharma Drum Mountain, Taiwan. Di tahun 2010 juga melakukan pelatihan di Plum Village, France. Di tahun 2014 hingga 2019 melakukan pelatihan Retreat Chan di Malaysia dan Indonesia. Sedangkan beberapa pelayanan organisasi Yang Mulia Bhikkhu Nyanagupta adalah sebagai Sekretaris Jenderal DPP Sangga Agung Indonesia, sebagai Kepala Pondok Sadana Amitayus Bogor, Wakil Kepala Wihara Sakya Kirti Jambi, Pembina Yayasan Dana Paramita Abi, Pembina Yayasan Budayana Tanjung Pinang, Pembina Yayasan Pendidikan Triratna, dan juga Bendahara Yayasan Triyana Wardana Indonesia. Baik, selanjutnya mari langsung saja kita dengarkan Dhammadesana yang akan disampaikan oleh Suhu Nyanagupta. Kepada Suhu kami persilakan. Ya, kami harapkan kepada hadirin nanti kita bisa sama-sama menyimak, tetap menjaga ketertiban selama Yang Mulia Suhu Nyanagupta menyampaikan Dhammadesana, dan nanti mungkin kalau memang masih ada waktu kita berikan kesempatan untuk tanya jawab. Silakan Suhu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sarve Bodhisattvaya Maha Sattvaya. Bapak, Ibu-Ibu, dan sahabat-sahabat semua, selamat pagi ya menjelang siang. Namo Buddhaya. Terima kasih ya telah diberi kesempatan ya diundang untuk hadir di perayaan Waisak di Indofood. Saya ingat terakhir saya bersama dengan komunitas berbudi ini waktu kegiatan rutin ya tadi disampaikan di Jumat ya kalau nggak salah di P1 ya tadi ya. Ya udah lama ya beberapa tahun lalu sebelum pandemi. Hari ini kita berkumpul ya bersama-sama merayakan Waisak. Ini adalah suatu momen yang sangat berbahagia. Tadi Pak Steve juga bercerita ya, beliau baru menghadiri Waisak United Nations di Bangkok ya, Thailand ya. Nah, semangat merayakan Waisak kita lihat di mana-mana ya, di wihara, di Indonesia tentu di Borobudur ya, selain di Borobudur ada di Candi Sewu, Candi Suciwan, dan banyak candi-candi yang lain. Di Sumatera ada di Muara Takus ya, di Muara Jambi hari besok ya juga merayakan Waisak ya, di luar negeri bahkan tahun ini ada paling tidak ada 5 versi tanggal yang berbeda hari Waisak ya. Di Sri Lanka dan India merayakan Waisak di 4 Mei ya. Di Malaysia pada 3 Mei ya. Di Singapura dan Thailand kemarin 2 ya. Singapura 2 Juni. Di Thailand 3 Juni, di Indonesia terakhir 4 Juni. But that's okay ya. Tidak masalah. Nah, dan buat Buddhis ya. Kita merayakan Trisuci ya, 3 hari kelahiran Buddha, kelahiran pencerahan dari Buddha, Mahaparinibbana dari Buddha di hari Waisak itu adalah kesepakatan. Ya. Apakah benar 3 peristiwa ini terjadi di hari yang bersamaan? Tidak ada catatan di kitab suci yang mengatakan seperti itu. Ya,
ini adalah konsensus bersama. Ya, nah, kalau dikatakan di kejadian itu pada hari yang sama kan kayaknya wah begitu ya. Nah, kalau bisa hari yang sama. But kalau Anda teliti membaca kitab suci, ya, ketika peristiwa itu ternyata bukan di hari yang sama. Ya, but it's okay. Ya, buat umat Buddha perbedaan hari, perbedaan versi nggak perlu ribut. Ya, nah, di tradisi Buddhisme Mahayana di Tiongkok bahkan merayakan 3 hari itu di 3 hari yang berbeda. Ya, nah, di Tiongkok dirayakan hari lahir Buddha itu tanggal 8 bulan keempat Imlek. Ya, nah, jadi disimbolkan dengan pencurahan Pratimah Bodhisattva Siddhartha. Ya, tapi intinya adalah apa? Inti kita merayakan Waisak adalah kita diingatkan kembali ya dengan semangat dari Buddha. Ya. Di sini perayaannya mengambil tema Dharma for a Better Life dengan core value-nya innovation ya. Nah, inti yang di sana. Nah, kalau kita mau melihat ya ke dalam sisi Buddha ya. Nah, di Waisak ini justru kita perlu melihat ke semangat dari Buddha, semangat dari Pangeran Siddhartha. Ya. Beliau adalah seorang yang penuh dengan kreativitas, penuh dengan inovasi. Ya. Beliau adalah seorang pemuda pada saat beliau mulai mencari pengalaman spiritualnya, ya. Mendobrak kemapanan yang ada di tatanan masyarakat India pada saat itu, ya. Menemukan satu jalan yang tersendiri. Pada saat awal, ya beliau juga belajar ke berbagai perguruan yang ada di India pada saat itu, ya. Sehingga kita bisa melihat di dalam ajaran Buddha, ya, di dalam ajaran yang kita yakini juga ada jejak-jejak ya dari perguruan-perguruan agama lain di India, termasuk konsep tentang karma, konsep tentang kelahiran kembali. That's not new, ya. Konsep tentang semesta, ya. Nah, itu bukan murni dari Buddha. Tetapi Buddha tidak menerima itu secara mentah-mentah. Ya, Buddha meneliti, ya, Siddhartha meneliti lebih dalam. Beliau, apakah ini sudah benar? Ya. Nah, beliau mengejar, ya, untuk mencari tahu lebih dalam. Ya, ini adalah semangat, kalau dengan bahasa modern sekarang, semangat inovasi kan, semangat creativity, ya, nah, melihat lebih dalam, ya. Nah, dan Buddha menemukan, ya, ketika melalui perjuangan yang besar, ya, Siddhartha dalam konteks ini, ya, yang sebelum beliau menjadi Buddha, ya, beliau mencari, bereksperimen, ya. Nah, di dalam kita di perusahaan, ya, di Indofood ini kan banyak bereksperimen, maka itu muncul inovasi, produk-produk baru, ya. Ini dalam konteks keduniawian, ya. Nah, Buddha bereksperimen dengan spiritualitasnya. Ya. Nah, beliau berguru dengan guru-guru yang mengajarkan jana. Beliau terakhir mencoba dengan proses pertapaan yang berat. Kalau Anda pernah nonton film-film klasikal India, ya, dulu di Antv sempat tayangnya Mahadewa, ya. Nah, kemarin saya nonton tentang Garuda. Ya. Tradisi di India itu kayak kalau Anda mau mendapatkan berkah dari dewa, ya, dari Siwa, dari Wisnu, ya, Anda harus melalui pertapaan yang ketat, ya, sampai mendapatkan blessing katanya dari dewa tertinggi. Ya. Nah, Buddha juga melalui itu, ya. Nah, kita kenal dengan 6 tahun sengsara beliau di Uruvela, ya. Nah, tapi pada detik-detik beliau hampir meninggal, beliau tercerahkan, ya, hanya karena mendengarkan satu alunan musik, ya, dari kelompok musik yang lewat, ya. Di kitab suci ada yang menulis dengan indah itu para dewa yang memberitahu,
ya. Kalau benar para dewa yang memberitahu, berarti para dewa lebih hebat dari Buddha ya. Nah, ini bahasa-bahasa kitab suci harus kita pahami ya dengan bahasa puisi ya, bahasa prosa. Ya. Tapi kadang-kadang ketika kita melalui satu proses tertentu, memang kita bisa tercerahkan dengan hal-hal yang ada di luar, dengan satu peristiwa kecil, dengan satu kata-kata dari orang luar yang secara tidak sengaja. Ini kenapa? Karena kondisi batinnya dalam kondisi yang sangat tenang. Ya, nah, Siddhartha melalui sampai ke titik terakhir beliau sadar, oh, nggak seperti itu harusnya, bukan seperti itu cara pencarian spiritual yang ingin saya. Ya, nah, beliau berbelok, nah, dan beliau memberikan satu jalan yang berbeda, ya, dari perguruan-perguruan yang ada di India pada saat itu. Ya, nah, beliau menemukannya ya ketika beliau dengan tenang ya duduk di bawah pohon bodhi di hutan Gaya, beliau melihat proses berjalannya semesta ini. Ya, nah, ini proses yang setelah beliau lalui dan beliau memberikan ajarannya ya, yang mendobrak tatanan yang berlaku di India pada masa itu. Ya, nah, semangat yang dilalui oleh Siddhartha ini hendaknya menjadi teladan ya buat kita umat Buddha untuk terus berjuang menemukan the way of life for us. Ya. Tentu jalan buat yang Buddha berikan ya bukan hanya jalan pembebasan yang tentu harus diikuti oleh kami para monastik, para biku dan bikuni. Tetapi Buddha juga membentuk sangga pesamuan untuk para upasaka, upasika. Ya. Nah, para upasaka dan upasika, para umat awam, ya, juga harus berpraktek dengan caranya masing-masing. Ya. Nah, menemukan dharma yang cocok, ya, the way of life yang tepat buat Anda. Nah, banyak orang yang belajar dharma lalu keliru. Ya. Nah, berumah tangga prakteknya kayak biku, itu salah. Ya. Memang boleh dikatakan di atas 80% dari yang Buddha ajarkan di kitab suci itu audiensnya dan targetnya adalah monastik, ya, berbicara tentang jalan pembebasan. Nah, tapi masih ada sekitar belasan 20% ajaran Buddha itu untuk berumah tangga. Anda membaca Karanya Metta Sutta, ya, bagian awal dan Manggala Sutta, ya, bagian awal itu bisa bagian yang general ya bisa juga dipraktekkan untuk berumah tangga. Bagian-bagian akhir itu adalah nasihat untuk monastik. Ya. Kalau Anda tidak mengerti, Anda lihat bagian akhir, jangan terikat dengan keluarga. Ya udah saya tinggalin semuanya ya. Nah, belum saatnya ya. Nah, kalau Anda mau meninggalkan itu semua, nanti setelah Anda pensiun ya, Anda boleh mencontoh senior Anda di Perbudi kan ada ya. Pak Herman Esendro yang sekarang jadi Biku Jayamedo ya. Dia sebagai berumah tangga yang baik ya setelah selesai semua ya, boleh ya. Boleh ya. Kami malah sangat encourage ya di sini kalau Pak Sulianto nanti udah pensiun ya, mau mengikuti jejak Pak Herman ya jadi monastik pastif ya, kita sangat terbuka. Ya. Nah, tapi untuk saat ini ya, you perlu menemukan ya the better life ya dengan dharma. Ya. Nah, dalam proses perkembangan agama Buddha ini tidak lepas dari perubahan. Ya. Salah satu ya inti dari ajaran Buddha yang disampaikan di dalam Tridharmasya ya, atau Tilakkhana Sabe Sankara Anicca. Semua yang berkondisi itu tidak kekal. Tetapi celakanya kita kalau bicara anicca
Sabe Sankara Anicca itu suka munculnya di mana? Ucapan duka cita ya. Seolah anicca itu berkaitan dengan negatif ya, kematian. Padahal kan tidak toh. Ketidakkekalan adalah hukum yang berlaku universal. Anda mau tidak berubah terus? Mau. Banyak orang yang mau tapi nggak bisa ya, pengen cantik terus ya, pengen ganteng terus. Tapi ketika Anda sampai pada saat itu Anda pengen seperti itu terus. Nah, tapi kalau diberikan seperti itu terus, Anda mau? Saya yakin Anda akan minta berubah ya. Ya. Anda lihat anak Anda begitu terus, mau? Nggak mau kan? Umur 3 tahun terus. Ya. Tumbuh berkembang adalah anicca juga ya. Ya. Nah, kalau Pak Sulianto bilang nggak mau berubah, nggak akan dia mau ya. Nah, nanti manajemennya marah ya. Grafik perusahaan harus naik terus. Itu perubahan nggak? Perubahan. Ya. Nah, perubahan, hukum perubahan anicca jangan selalu dilihat dari sisi negatif. Ya. Memang hukum perubahan itu bisa positif, bisa negatif. Grafik perusahaan juga naik turun kan ya. Nah, tapi kalau waktu turun stres ya pasti ditekan dari atas. Nah, jadi kita di dalam diri kita juga begitu. Perubahan harus kita lihat sebagai sesuatu yang positif. Nah, dan bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Kalau sesuatu tidak berubah, dia akan menjadi fosil. Ya, termasuk agama Buddha. Ya. Buddha, saya suka, kita harus bisa membedakan Buddha Dharma dan agama Buddha. Buddha Dharma tidak akan berubah. Itu hukum universal yang diajarkan Buddha berlaku di masa lalu, saat ini, dan saat mendatang. Tetapi agama Buddha ya sebagai satu institusi ya harus berubah. Kalau tidak mau berubah, dia akan ketinggalan zaman. Ya. Bentuk agama Buddha di India dengan saat ini di Indonesia sama? Tidak sama. Banyak inovasi-inovasi muncul. Saat ini seperti komunitas-komunitas Buddhis di perusahaan-perusahaan. Itu suatu hal yang bagus. Ya. Ini adalah semangat dari sangga, ya, semangat dari komunitas yang terus dikembangkan. Bentuk-bentuk praktek dharma menggunakan teknologi, ya, dengan Zoom, ya. Hari ini juga ada yang dari berbagai kota, ya, yang hadir di sini juga bersama kita, ya, lewat Zoom, ya, bahkan dari luar negeri, ya, katanya. Ya, nah, ini juga bentuk, ya. Ya. Kalau Anda mengatakan, oh, dalam praktek agama Buddha dalam kitab suci nggak ada seperti itu, nggak boleh digunakan, ya, ya, lama-lama ya mati, ya. Perubahan, ya. Nah, terus ya agama Buddha lakukan seiring ya perubahan zaman. Kayak ke anak-anak muda, ya. Di Jakarta itu ada beberapa komunitas Buddhis ya muda, ya. Ada yang pro, ada yang kontra, ya. Ada yang saya sebut itu kalau di bahkan ada yang bikin videonya ngomong, ada yang kalau kesasar ikut acaranya mungkin kirain acara agama tetangga, ya. Nah, kayak konser nyanyi-nyanyi gitu, ya. Nah, it's okay. Menurut saya itu okay. Ya. Itu okay karena itu mereka memiliki target audience, ya, untuk anak muda sekarang yang mungkin mereka nggak bisa duduk diam, ya, suruh kebaktian, ya, meditasi, itu bisa jadi pintu masuk. Ya. Namun, ya, inovasi dari praktek Dharma harus tetap kembali ke tidak lepas dari core value dari Dharma. Ya. Kita boleh berinovasi, kita boleh inovasi dalam hal praktek, ya, dalam hal aplikasian. Namun, core value dari Dharma tidak boleh lepas dari itu. Nah,
Oleh karena itu, kita harus memahami itu. Core value-nya apa? Core value dari ajaran Buddha itu apa? Yang Buddha sabdakan di khotbah pertama beliau di Isipatana. Apa? 4 kebenaran Arya, 8 jalan utama. Dan hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Itu inti. Itu core value. Nah, ketika kita memahami ini, ya, pengaplikasiannya bisa. Pengaplikasian Dharma itu yang tidak boleh kaku. Ya. Saya ngajar meditasi, saya menyampaikan metode basicnya ke mereka. Saya selalu mengatakan pengaplikasian dari metode ini harus hidup. Ya, tidak boleh menjadi kaku. Anda diajari meditasi pernafasan, ya, di dalam Anapanasati Sutta. Ya. Ketika Anda memahami teknik utamanya, dalam pengaplikasiannya harus disesuaikan. Setiap orang bisa menemukan jalan tersendiri. Walaupun sama-sama menggunakan teknik meditasi pernafasan. Guru kami pernah bercerita ada seorang ibu-ibu ya yang biasa hobi masak, ya. Nah, dia tidak pernah mau ikut meditasi. Ya. Suatu hari dipaksa sama yang guru saya di Taiwan itu suruh ikut retret. Disuruh ikut retret meditasi, dia stres hari-hari pertama. Nah, dia datang waktu sesi interview, dia datang ke Mas Sengyan, suhu, aduh saya nggak bisa meditasi, ya, suruh hitung nafas, nggak bisa hitung. Ya. Nah, lalu Mas Sengyan bertanya kepada beliau, kamu kan hobi masak ya, biasanya paling suka masak apa? Oh, saya hobi masak sushi, katanya. Oh ya, kalau gitu nanti waktu meditasi kamu hitung sushi aja gitu ya. Nah, saya bikin sushi 1 ya, sushi 2, sushi 3. Nah, disuruh hitung 1 sampai 10 ya. Setelah itu dia duduk diam. Jadi setelah interview disuruh hitung masakan kesukaannya dia anteng ya. Nah, dia di sana. Nah, alat bantunya kan, ini untuk pengaplikasian baru, inovasi yang baru. Kita dalam praktik Dharma juga demikian. Ya. Nah, kita tidak boleh kaku, ya. Kita harus memahami, ya, apa yang bukan hanya yang tersurat di dalam kitab suci, tapi yang tersirat semangat dari situ. Ya. Nah, tapi tentu kita tidak boleh berhenti untuk mau belajar sehingga kita memahami core value dari Dharma ini. Banyak yang tidak memahami inti ajaran, ya, lalu asal-asal menciptakan inovasi baru. Nah, ini yang kebablasan. Ya. Nah, kita sebagai siswa Buddha, ya, dalam rangka memperingati Waisak ini, ya, kita kembali, ya, ke semangat dari Buddha, kembali ke semangat dari Siddhartha Gautama, ya, ketika beliau, ya, berjuang, ya, untuk menemukan pencerahan, berjuang untuk menemukan the way untuk terbebas dari penderitaan. Beliau telah mengajarkan kepada kita, ya, sekarang bagaimana kita menggunakannya dengan cara kita, ya, dari Buddha mengatakan ada 84 pintu Dharma, 84 cara. Tinggal Anda pilih, ya, satu cara yang paling tepat untuk Anda, ya, untuk terbebas dari penderitaan Anda. Ada banyak jalan menuju ke Roma, tinggal Anda pilih jalannya apa. Dulu salah satu guru saya mendiang Dr. Krisnanda, ya, mengatakan Buddha Dharma, Buddha Sasana, ajaran Buddha itu ibarat seperti Anda makan buffet prasmanan. Anda masuk ke international buffet, Anda hobi dengan
Japanese food section, silakan ke Japanese food section. Anda senang dengan Chinese food section, Anda senang dengan Indonesian food, Anda senang dengan Western food, silakan Anda pilih. Ya. Agama Buddha bukan nasi kotak. Ya. Mungkin hari ini nanti Anda dikasihnya nasi kotak, Anda nggak bisa pilih. Ya. Apa yang ada dalam kotak itu ya punyamu. Ya. Nah, tapi Buddha Dharma sangat ya, sepanjang sesuai dengan core value, ya, 4 keberadaan Arya dan 8 jalan utama, ya, Anda pilih satu yang bisa membawa Anda menjadi lebih bahagia, membawa Anda mentransformasi diri Anda menjadi lebih baik, ya, Anda menjadi lebih happy, Anda memberikan pengaruh positif ke keluarga Anda, ke komunitas Anda. Kalau kemudian dalam praktek Dharma Anda menjadi semakin duka, ya, semakin menderita, ya, itu berarti ada yang salah dengan pengertian Anda. Ya, ada yang salah dengan pengertian Anda. Mungkin Anda mengambil praktek yang bukan porsi Anda. Ya. Guru meditasi saya di Malaysia, Brother Master Sisan mengatakan, kalau Anda berumah tangga, Anda belajar meditasi, Anda jangan mengambil objek asyubha. Objek apa? Mayat, ya. Itu latihan yang keras, bahkan biku-biku juga nggak semuanya cocok untuk latihan itu. Di zaman Buddha ada yang biku yang latihan itu sampai stres bunuh diri dia. Ini perumah tangga pakai objek itu ya bahaya. Tujuannya apa? Itu adalah latihan yang keras yang untuk melatih kita untuk langsung melihat semuanya sebagai mayat, semuanya sebagai tengkorak. Ketika Anda melihat semuanya itu sebagai mayat dan tengkorak, Anda timbul nafsu lagi enggak? Ya enggak lah. Itu memang latihan untuk biku. Tapi kalau kalian yang berlatih, ya kasihan suaminya, kasihan istrinya. Ya, memang bukan buat porsinya kalian tuh. Nah, nanti rumah tangga nggak harmonis ya, nanti datang lagi ke Bante. Ini kok istri saya udah praktek meditasi malah jadi aneh. Ya suami saya praktek Dharma jadi aneh. Kenapa? Nah, karena you take the wrong way. Ya. Nah, jadi praktek Dharma for the better life ya harus dengan pengertian benar. Nah, tidak lepas dari 8 jalan utama. 8 jalan utama yang pertama apa? Pengertian benar. Ya. Nah, suka bagian awalnya itu sudah salah ya salah semua sebenarnya. Ya. Nah, jadi Anda menemukan proporsi yang Anda tepat. Nah, menemukan satu metode yang Anda rasa paling tepat untuk membawa mentransformasi diri Anda menjadi lebih bahagia. Oke, saya rasa ini saja pengantar dari saya. Selanjutnya kalau masih ada waktu ya kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, baik. Sedikit Dhammadesana yang disampaikan, tapi poinnya benar-benar sangat lengkap, di mana tadi satu Suhu menyampaikan bahwa praktek Dharma itu harus didasari oleh pengertian benar. Nah, dasar itu yang paling penting ya Suhu ya. Mungkin dari hadirin ada yang ingin bertanya. Kami tidak buka terlalu banyak karena waktunya juga nanti Suhu juga masih ada acara. Mungkin Suhu juga tidak lama-lama, nanti sekitar jam 11 ya Suhu ya, meninggalkan tempat acara ini. Jadi saya buka sementara satu penanya dulu bila ada dari yang hadir di sini. Ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya. Saya yang bertanya, Su. Menciptakan kehidupan seperti tema hari ini, Su. Menciptakan kehidupan lebih baik dalam keluarga, lingkungan kerja, ataupun lingkungan sekitar. Itu berpedoman pada Dharma itu seperti apa, Su?
Itu aja Su, terima kasih. Untuk itu Anda baca Sikalowada Sutta. Ya. Nah, Sikalowada Sutta adalah khotbah Buddha kepada pemuda Sigala. Ya. Itu adalah seringkali disebut sebagai winayanya perumah tangga. Ya. Nah, kalau winayanya untuk para biksu dan biksuni disebut ada di Pratimoksha. Ya. Nah, untuk guideline untuk perumah tangga, ya Buddha berikan di Sikalowada Sutta. Untuk hari ini waktunya sudah tidak terbatas, saya sudah sangat terbatas, saya nggak bisa sabarkan Sikalowada Sutta di sini. Sutta itu pendek ya, sutra itu pendek, dan sudah ada versi Indonesianya. Anda silakan googling sendiri ya. Nah, bahkan ada yang bikin jadi animasi, ya, tapi animasinya dalam bahasa Mandarin. Ya, nah, jadi ini yang Buddha ajarkan tentang bagaimana sikap ya kita sebagai perumah tangga. Ya. Di bagian awal Buddha menyampaikan beberapa sikap mental yang harus dimiliki. Ya. Sikap mental inilah yang kemudian dirangkum menjadi 5 sila, ya Pancasila. Ya. Dan Buddha membeberkan sangat banyak tentang lingkungan yang mempengaruhi. Ya. Sahabat sangat mempengaruhi. Teman-teman yang baik sangat mempengaruhi. Ya. Anda bekerja di sini tentu berada di lingkungan yang positif. Ya. Ya. Nah, lingkungan sangat mempengaruhi. Ya. Nah, maka itu di dalam Manggala Sutta Buddha juga menekankan tentang itu kan ya. Bersahabatlah dengan orang bijaksana, dengan orang dungu. Ya. Nah, Buddha lingkungan mempengaruhi. Nah, ini sesuai dengan semangat dari 3 perlindungan. Ya. Berlindung pada Buddha, berlindung pada Dharma, berlindung pada Sangga. Sangga ini adalah apa? Sangga di sini bukan hanya biksu dan biksuni, ya, tapi sangga di sini maksudnya adalah komunitas. Ya. Komunitas Buddhis itu bukan cuma biksu dan biksuni, tapi ada upasaka, upasika. Ya. Nah, bagaimana sebagai Anda dalam lingkungan sebagai upasaka upasika memiliki lingkungan yang kondusif? Ya, tentu mulai dari rumah tangga, lingkungan terkecil Anda. Ya, oleh karena itu di dalam Sikalowada Sutta kemudian Buddha menjelaskan secara rinci bagaimana peran dan Anda memiliki peran dan tanggung jawab Anda sebagai suami, sebagai istri, sebagai karyawan, ya, sebagai perumah terhadap guru, ya, itu semua, ya. Nah, tentu penjelasan Buddha kepada pemuda Sigala itu adalah dalam konteks masyarakat India, ya, pada masa itu. Ya. Nah, ketika kita membacanya, kita perlu mereinterpret ya, dalam kondisi saat ini. Ya. Nah, jadi bagaimana kita memahami ya peran ya tanggung jawab kita masing-masing, ya. Nah, kita akan bisa menciptakan suatu komunitas yang harmonis, ya, komunitas yang bahagia. Ya, terima kasih Su. Mungkin ada yang ingin bertanya. Nah, tuh kan kalau udah dipancing satu, pasti ada yang nanya. Nama budaya Suhu. Di dalam Manggala Sutta bait pertama, tidak bergaul dengan orang yang dungu, orang-orang yang memberikan pengaruh yang tidak baik. Ini di kalangan kami suka ada argumen sampai di mana kita tidak bisa bergaul. Karena ada yang bilang kita bergaul dengan orang yang dungu memberikan pengaruh tidak baik pada kita, tetapi ada juga yang berpendapat kalau orang yang tidak baik tidak kita gauli tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk berubah. Jadi sampai di mana batasan kita untuk tidak bergaul dengan orang yang dungu tersebut. Terima kasih Suhu. Tidak bergaul dalam konteks ini tentu bukan kita memusuhi, ya. Nah, kita tentu tidak, ya. Di dalam banyak ajaran yang lain juga berbicara tentang ketika kita dalam kondisi yang kita tidak bisa menjauhi orang-orang seperti itu, bagaimana latihan kita, ya. Nah, bagaimana kita menerima mereka, ya, tapi tidak terpengaruh oleh mereka. Di dalam
sutra yang sama di bait terakhir kan berbicara tentang bagaimana kita hidup di dunia tidak tercemar oleh dunia. Nah, untuk bisa seperti itu bagaimana? Untuk bisa seperti itu, perkuat latihan kita, perkuat praktek kita. Kalau praktek kita belum cukup kuat, ya, keyakinan kita belum cukup kuat, ya, keyakinan kita belum cukup kuat. Anda bergaul dengan orang-orang seperti ini, Anda tidak bisa mempengaruhi mereka, adanya Anda dipengaruhi oleh mereka. Ya kan? Nah, ketika keyakinan Anda cukup kuat, ya, keyakinan Anda cukup kuat, Anda mungkin bisa memberikan dampak yang positif kepada mereka. Seberapa besar dampak Anda kepada mereka tergantung kekuatan latihan Anda, kekuatan praktek Anda. Ya. Nah, jadi kembali lagi, Anda sadari dulu ya kekuatan praktek Anda sampai sejauh mana Anda yang harus tahu. Nah, ketika Anda sudah merasa sepertinya saya nggak sanggup, ya, ketika saya nggak sanggup, ya kita harus keluar. Ya. Ambil contoh, kita salah satu praktek cara untuk mengatasi emosi. Mungkin di lingkungan kita ada orang-orang yang membuat kita mudah emosi, ya, mudah marah. Orang-orang yang mungkin Anda sebel, Anda tidak suka. Ya. Kalau latihan Anda cukup baik, Anda tidak mudah terpengaruhi oleh orang-orang itu. Tetapi kalau latihan kita lagi lemah, ya, Anda dengar suaranya aja Anda udah emosi. Ya. Pada saat seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kalau Anda tidak sanggup berada di lingkungan seperti itu terus, Anda harus ask for help. Ya, nah, mending saya pindah deh, ya, mending saya menghindar. Daripada karena saya tahu bahwa latihan saya nggak cukup. Kalau latihan saya sudah cukup, saya sudah memiliki upeksa yang cukup, ya, keseimbangan batin yang cukup, ya, apa yang dia lakukan tidak akan mempengaruhi saya, ya. Malah saya bisa memancarkan cinta kasih kepada dia, ya. Saya memancarkan metta kepada dia. Tapi ketika kamu belum bisa mengatasi itu, ketika kamu mau memancarkan cinta kasih, muncul wajah dia, visualisasi wajah dia, metta bawana Anda gagal. Ya. Nah, ini kan kalau seperti itu harus kita terima bahwa memang kita belum bisa, ya, benar-benar mentransformasi diri kita. Ya Allah, gitu. Kalau masih seperti itu, mengingatkan kepada kita, ya kita harus lebih kuat lagi, memperkuat latihan kita, meditasi kita, memperkuat latihan kita. Ya. Nah, jadi, ya, tidak bergaul dengan orang dungu dalam konteks ini bukan memusuhi, ya, tapi kita tahu batas-batasnya. Ya. Jangan terburu-buru ingin menjadi bodhisatwa menolong orang lain ketika Anda belum siap. Ya. Ketika Anda belum siap, Anda ingin menolong mereka, adanya energi Anda tersedot habis, ya. Nah, dan malah Anda akan merasa kok banyak orang yang jadi pengen menolong, ya, tapi dia tidak cukup bijak. Akhirnya dia stres sendiri. Ya. Bhadrawa Thich Nhat Hanh memiliki satu perumpamaan tentang bagaimana kita mengolah sampah menjadi pupuk. Ya. Semua sifat-sifat itu sebenarnya disebut organik. Ya. Kita bisa mentransformasi yang negatif itu menjadi positif. Guru-guru besar mengatakan samsara dan nirwana pada hakikatnya sama. Tanpa samsara kita nggak bisa merealisasi nirwana. Ya. Tanpa duka, tanpa Anda merasakan duka, Anda tidak akan mungkin bisa mengapresiasi kebahagiaan. Nah, karena justru, ya, Anda butuh itu. Ya, maka itu sering dikatakan di dalam kitab suci dikatakan orang-orang mereka yang terhayat di alam dewa nggak bisa berlatih. Kenapa? Karena mereka bahagia terus, kan? Bahagia terus, dia nggak merasa dia perlu untuk keluar dari mencapai kebahagiaan. Gue udah bahagia, ngapain gue kalau mencapai kebahagiaan apa lagi?
Nah, makhluk-makhluk di alam menderita nggak bisa karena dia menderita terus, ya. Nah, dia nggak bisa. Justru karena kita merasakan kadang-kadang bahagia, kadang-kadang menderita, ya kita kan pengennya bahagia terus. Oleh karena itu kita perlu berlatih untuk mencapai satu kondisi yang bahagia. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus memahami ini ya bahwa diri kita, ya, ketika kita belum bisa mentransformasi diri kita dengan baik, ya, nah, kita nggak bisa menolong orang lain. Ya. Nah, seberapa mampu kita bertransformasi diri kita, kita baru bisa menolong. Anda tidak memiliki pengetahuan, Anda nggak memiliki pengalaman, bagaimana Anda bisa mengajar, ya? Seperti di kantor, ya, bagaimana sebagai senior Anda bisa mentransformasi ilmu kepada yang junior-junior, ya? Anda bagaimana mengajari anak-anak Anda, ya? Kalau Anda tidak memiliki pengetahuan yang cukup, ya. Begitu juga, oleh karena itu kita tidak boleh berhenti untuk belajar, kan? Kita tentu tidak harus merealisasi pencerahan dulu untuk menolong orang lain. Ya. Nah, tapi kita harus selalu ingat tahu kapasitas saya sampai sejauh mana. Ya. Kadang-kadang ini kita kadang terlalu baik, ya, terlalu ingin banyak menolong orang. Nah, oleh karena itu Buddha selalu mengatakan antara cinta kasih dan kebijaksanaan, maitri dan prajna harus berbarengan. Ya. Ini adalah dua sayap. Ya. Kalau burung sayapnya harus ada dua baru bisa terbang, kan? Kalau salah satu aja nggak bisa terbang. Ya. Maitri tanpa prajna, kalau Mandarin disebut lan sepei. Ya. Nah, sepei maitri bukan maitri yang sesungguhnya, ya, tapi maitri yang bobrok. Ya, itu bukan maitri, tapi cinta kasih yang bobrok. Ya. Ya. Anda nggak punya kebijaksanaan di situ, seolah Anda punya cinta kasih mau menolong orang itu, tapi Anda malah melatih keterikatan. Ya, Anda terikat di situ. Ya, itu bukan praktik dharma yang benar. Ya. Nah, jadi mau menolong orang-orang dungu, Anda harus bijaksana dulu. Ya. Kalau tidak, Anda ikut-ikut dungu jadinya. Ya. Anda malah menderita. Ya. Anda mendengarkan menerima sampah dari mereka, tapi Anda tidak bisa merubahnya menjadi kompos, malah Anda menumpuk sampah menjadi bau. Ya. Nah, jadi kita harus belajar untuk mengolah sampah menjadi kompos dulu, ya, seperti yang disampaikan oleh Pada Batikra. Bagaimana kita mengolah sampah ini, tahu cara untuk mengolah penderitaan menjadi kebahagiaan, nah, baru kita bisa menolong orang-orang tersebut.